Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak Ustazah, insya Allah kita belajar hari ini masih berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan makna puasa Ramadan, menjelaskan ketentuan-ketentuan puasa Ramadan, menjelaskan ibadah sunnah Ramadan, menjelaskan beberapa hikmah puasa Ramadan. Melanjutkan materi sebelumnya tentang puasa, hari ini kita akan membahas tentang sholat tarawih. Sholat tarawih artinya sholat malam atau qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Keutamaan sholat tarawih disampaikan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang bangun melaksanakan sholat sunnah pada malam hari bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Tata cara sholat tarawih dan witir boleh dikerjakan sendiri atau jamaah. Waktunya dari setelah sholat isya hingga sebelum waktu sholat subuh. Jumlah rakaatnya boleh 8 tarawih 3 witir atau 20 tarawih 3 witir. Sholat tarawih bisa dikerjakan dengan salah satu dari dua cara. Mengakhiri sholat setelah 2 rakaat atau mengakhiri salam setelah 4 rakaat. Ditutup dengan witir dengan bilangan ganjil. Anak-anak Ustazah, perlu anak Ustazah pahami, kalau salat sunnah, kalau kita melaksanakan 4 rakaat, setelah sujud di rakaat kedua tidak perlu melakukan tasyahud awal. Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang keutamaannya melebihi 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Orang yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan keutamaan seolah-olah dia beribadah dalam waktu lebih dari 83 tahun. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita harus memperbanyak ibadah pada malam-malam tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Supaya mendapatkan keutamaan itu, Nabi mencontohkan melakukan iktikaf atau artinya berdiam diri di dalam masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah, qiyamul lail, dan amal ibadah yang lain. Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dianjurkan untuk lebih banyak tadarus Al-Quran karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Memperbanyak tadarus Al-Quran pada bulan ini merupakan latihan agar terbiasa membaca Al-Quran pada bulan-bulan lainnya. Maka selama Ramadan setidaknya membaca 1 juz dalam setiap hari hingga selesai atau khatam dalam 1 bulan. Hikmah puasa. Manfaat yang dapat diperoleh seseorang dari melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, melatih kesabaran. Melatih kesabaran jika seseorang melaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Dia akan menjadi orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Orang yang berpuasa telah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan, dan sabar dalam menghadapi cobaan Allah dalam bentuk haus dan lapar. Ketiga perkara ini dilakukannya sejak
terbit fajar hingga terbenam matahari. Nabi Muhammad bersabda, puasa itu separuh sabar. Disebut separuh sabar karena dengan berpuasa seseorang telah menjalani kesabaran di siang hari dan separuhnya lagi dituntut untuk menjalankan ketiga perkara tadi di malam hari. Dengan begitu dia telah sempurna menjadi orang yang sabar. Hikmah puasa yang kedua, melatih pengendalian diri. Sebenarnya sabar berarti mampu mengendalikan diri. Ketika sabar untuk tidak minum pada saat haus di siang bulan Ramadan, dia telah mampu mengendalikan diri dari keinginan minum karena ia akan membatalkan puasa. Akan tetapi, orang yang berpuasa tidak hanya dituntut untuk sabar dari keinginan makan dan minum, dia juga dituntut harus mengendalikan diri dari godaan-godaan nafsu lainnya, misalnya membicarakan kekurangan orang lain, ghibah, mengadu domba atau namimah, dan sebagainya. Maka orang yang berpuasa harus mampu mengendalikan diri dari emosinya. Puasa itu perisai dari perbuatan dosa. Orang yang berpuasa jangan berkata jorok dan melakukan tindakan yang tidak senonoh. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang mengajak bertengkar atau memakinya, katakanlah, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Membina akhlak terpuji. Allah mewajibkan berpuasa pada umat Islam dimaksudkan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa artinya orang yang bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk perkara yang harus dijauhi adalah sifat-sifat tercela. Tidak makan dan minum bukan tujuan utama puasa loh. Tujuan sesungguhnya adalah membina diri menjadi orang yang berakhlak mulia dengan tidak berkata dusta, perbuatan dosa dan sebagainya. Siapa yang tidak meninggalkan kepalsuan dalam kata-kata dan perbuatannya, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Silakan Anda sudah saksikan tentang sambil dahulu tentang sholat tarawih. Tarawih. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bikin malu kata dosa aja. Katanya tidak akan nakal. Besok-besok kakak tidak mau ajak lagi. Ayo sekarang kita pulang. Ayo sekarang duduk. Kamu bikin malu kata dosa aja. Katanya tidak akan nakal. Besok-besok kakak tidak mau ajak lagi. Ayo sekarang kita pulang. Sudah, jangan menangis. Ayo cepat. Apa itu? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Ini kan bulan Ramadan. Ada apa Kak Dodo? Kok di sini? Jangan keras-keras bicaranya. Ada suara orang. Cucu, tunggu. Makan apa sahurnya ya? Ceritanya fokus ayam saja. Iya, apa saja? Syamil, tolong. Tolong apa, Dodo? Kalau bicara yang benar. Itu Syamil, si dede adikku, dibawa kabur oleh hantu berpakaian gelap. Mukanya seram sekali, Dede. Wah, kakak sayang padamu. Samil, ada apa ini? Kenapa Dodo?
Begini Amir, Dodo sedang sedih karena katanya adiknya di bawah hantu yang berwajah seram. Di bawah hantu? Di mana? Kalau kau mau tahu, ikut kami saja. Kita cari sama-sama. Benar kan? Ayo Dodo. Ayo, ayo. Itu dia, hantu yang menculik si Dede. Ayo kita selamatkan Dede. Jangan sampai Dede kenapa-napa. Ayo. Seperti ada suara orang berlari. Ayo kita serang. Dodo tunggu dulu. Itu Nenek Jamila tetanggaku. Nenek Jamila sedang apa malam-malam begini? Bikin takut saja. Assalamualaikum anak-anak. Nenek mau ke masjid tapi tersesat. Nenek mau apa pergi ke masjid? Nenek mau sholat tarawih. Sholat tarawih. Nenek, sholat tarawihnya sudah bubaran, Nek. Iya, Nek. Lebih baik Syamil antar pulang saja ya. Oh begitu ya. Padahal nenek ingin sekali sholat tarawih. Tapi sudahlah. Tolong antarkan nenek pulang ya. Kalian tahu tidak sejarah tarawih? Tidak, Nenek ceritakan ya. Iya, Nek. Dodo juga ingin tahu. Baiklah, nenek ceritakan. Dengarkan baik-baik ya. Suatu ketika pada malam bulan Ramadan, beberapa orang sahabat melihat Nabi melakukan sholat sendirian. Nabi sedang melakukan sholat. Bagaimana kalau kita ikut berjamaah bersamanya? Ayo. Kalau begitu, ayo. Sahabat ikut sholat bersama. Tak berapa lama datang sahabat lainnya ikut pula berjamaah. Kau tahu, tadi malam kami sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Itu kan sholat Isya. Aku juga ikut berjamaah. Bukan. Ini bukan sholat Isya. Sholat ini dilakukan setelah sholat Isya. Kalau begitu nanti malam aku juga mau ikut berjamaah. Aku juga mau ikut. Maka pada malam kedua, banyak sahabat yang ikut sholat tarawih berjamaah. Tadi malam sudah banyak yang ikut berjamaah sholat malam bersama Nabi. Nanti malam kita ikut juga yuk. Iya, aku juga mau ikut. Kabar tentang sholat tarawih disampaikan dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain secara berantai. Akhirnya pada malam ketiga, para sahabat dari segala penjuru berdatangan sehingga masjid dipenuhi banyak orang yang tengah menunggu Nabi. Wah, di sini sudah penuh, jadi tidak bisa masuk lagi. Kalau begitu, kita sholat di sini saja. Tapi sampai larut malam, Nabi Muhammad tidak kunjung datang. Sehingga waktu subuh menjelang, setelah sholat subuh, Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang banyak dan beliau bersabda, "Aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, dan aku pun tidak berhalangan untuk keluar. Hanya saja aku khawatir kalau sholat tarawih itu difardukan atas kalian nanti." Nah, begitulah sejarahnya anak-anak. Nek, kenapa sholat tarawih ada yang 11 rakaat dan ada pula yang 23 rakaat, Nek? Kenapa? Iya, Dodo juga jadi bingung, Nek. Kenapa tidak disamakan saja rakaatnya ya, Nek? Oh, itu. Sebenarnya jumlah 11 rakaat terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Sedangkan jumlah 23 rakaat terdiri dari 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Tapi kedua jumlah rakaat ini masing-masing memiliki dasar yang kuat. Yang keduanya mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Oleh karenanya, kalian tidak perlu mempermasalahkan bilangan rakaat itu. Daripada berdebat tentang jumlah rakaat, lebih baik jalani saja sholat tarawihnya. Nah, sudah sampai. Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama, Nek. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak saudara perlu kita ketahui bahwasanya
sholat tarawih tetaplah sholat sunnah ya, makanya Rasulullah tidak hadir supaya tidak difardukan. Maksudnya difardukan adalah agar sholat tarawih itu tidak menjadi wajib. Tapi dia melakukan salah satu sholat sunnah rawatib muakkad. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.